Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santika Indrianti dengan NIM 1931510760 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur. Di sini saya ingin mempresentasikan manajemen strategi dengan tema analisis lingkungan eksternal dari kelompok D3 dengan dosen pengajar Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM. Langsung saja masuk materinya, pengenalan lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pilihan arah suatu perusahaan. Terdapat dua macam lingkungan eksternal perusahaan. Yang pertama ada mikro dan yang kedua ada makro. Mikro merupakan bagian dari lingkungan yang secara langsung relevan bagi perusahaan dalam mencapai tujuan dan merupakan suatu khas bagi setiap perusahaan serta berubah sesuai dengan kondisinya. Mikro terdiri dari pelanggan, pemasok, kreditor, serikat pekerja, perantara, pesaing, dan pembuat peraturan. Yang kedua ada makro. Makro mencakup kondisi yang mungkin dapat mempengaruhi dan mempunyai dampak terhadap perusahaan secara tidak langsung. Makro terdiri dari lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, lingkungan hukum politik, lingkungan sosial budaya, dan demografi, lingkungan alam, dan lingkungan global. Di sini ada penjelasannya. Lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi merupakan kondisi ekonomi merefleksikan kondisi bisnis nyata serta hubungan timbal balik antara keadaan dengan perekonomian dan aktivitas bisnisnya atau dunia usaha. Apabila terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka konsumsi dan permintaan cenderung meningkat. Sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi menurun, maka konsumsi dan permintaan akan menurun. Yang kedua ada lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi merupakan salah satu faktor lingkungan umum yang paling cepat mengalami perubahan. Penggunaan teknologi merupakan kunci keseharian dalam bekerja. Keunggulan daya saing melalui teknologi akan menjadi kunci pendorong bagi organisasi. Yang ketiga ada lingkungan hukum politik. Lingkungan hukum politik ini mengenai hubungan antara perusahaan dengan pemerintahan, kestabilan politik, dan kebijakan pemerintah. Sesuai dapat menciptakan suasana konduktif untuk mengembangkan aktivitas organisasi. Yang keempat ada lingkungan sosial budaya dan demografi. Pilihan dan selera pelanggan sangat bervariasi dalam negara yang sama dan dapat berubah-ubah. Sepanjang waktu, perusahaan perlu memperhatikan adanya perubahan sosial budaya dengan kondisi, nilai-nilai sosial, kebiasaan, dan selera konsumen. Yang kelima ada lingkungan alam. Perusahaan harus mengambil peranaan aktif dalam membantu mencegah permasalahan lingkungan. Terjadi kelangkaan pemasok bahan bakar, listrik, gangguan pada pemasok pangan, dan bencana alam dapat mengganggu kegiatan bisnis secara signifikan. Yang keenam ada lingkungan global. Lingkungan global adalah lingkungan yang mencakup secara internasional. Perusahaan dalam negeri semakin ditantang dengan meningkatnya jumlah pesaing sebagai dampak dari adanya pasar global.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Santika Indrianti. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.